Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal AM atau asesmen madrasah materi bahasa Indonesia tingkat madrasah Tsanawiyah tahun 2025. 1. Bacalah teks berikut. 1. Virus corona menjadi trending pembicaraan di seluruh dunia. 2. Di awal tahun 2020 ini dunia digembarkan dengan menyebarnya virus baru, yaitu coronavirus atau virus corona yang mematikan. 3. Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Cina. 4. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah A1. Soal nomor 2. Cermati teks berikut. Potensi laut Indonesia perlu dimanfaatkan dengan maksimal. Pemanfaatan potensi laut bukan hanya bidang perikanan, melainkan juga bidang energi laut. Energi laut berpeluang menghasilkan listrik untuk kebutuhan nasional. Arus laut di Indonesia merupakan sumber daya terbarukan potensial. Energi listrik yang bisa dibangkitkan di satu tempat bisa mencapai 1 gigawatt. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Potensi kekayaan laut belum mampu menyejahterakan rakyat. B. Kepercayaan nenek moyang terhadap kekayaan laut. C. Pemanfaatan potensi laut Indonesia harus maksimal. D. Laut Indonesia berpeluang menghasilkan listrik. Jawabannya ialah C. Pemanfaatan potensi laut Indonesia harus maksimal. Soal nomor 3. Bacalah teks berikut. Air sangat penting bagi tubuh kita. Anjuran agar kita minum air sedikitnya 8 gelas atau sekitar 2 hingga 2,5 liter air benar-benar harus kita lakukan. Apabila asupan air mencukupi, hal ini dapat membantu distribusi nutrisi ke seluruh tubuh menjadi lancar, sehingga semua sel dalam tubuh dapat memperbaiki diri dengan nutrisi tersebut. Arti kata distribusi yang tepat adalah A. Pemberian, B. Penyaluran, C. Pemerataan, D. Perbaikan. Jawabannya ialah B. Penyaluran. Soal nomor 4, perhatikan kalimat-kalimat acak berikut. 1. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi air. 2. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. 3. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air ke daratan. 4. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Urutan kalimat yang tepat untuk menjadi laporan observasi yang baik adalah A. 1342, B. 1432, C. 2413, D. 2143. Jawabannya ialah D. 2143. Soal nomor 5. Cermati teks berikut. Tentara Nasional Indonesia 5 Oktober 2019 berulang tahun yang ke-74. Dengan usia 74 tahun, TNI telah menunjukkan sumbangsihnya menjaga keamanan bangsa dan negara. Pengabdian TNI, terutama mereka yang bertugas di daerah perbatasan, tidak perlu diragukan. Tegaknya NKRI bukti bahwa TNI tetap menjaga keutuhannya. Komentar yang logis terhadap paragraf tersebut adalah A. Ulang tahun TNI memang selalu dilaksanakan. B. TNI perlu mendapat tambahan pendapatan. C. Masyarakat selalu ikut serta dalam ulang tahun TNI. D. Tentara Nasional Indonesia senantiasa menjaga keutuhan NKRI. Jawabannya ialah D. Tentara Nasional Indonesia senantiasa menjaga keutuhan NKRI. Soal nomor 5. Cermati kutipan cerita pendek berikut. Sudah kuduga kalian berdua akan datang lebih awal dibandingkan Didut, kata Bagas yang punya rumah. Siswa SMP 1 yang baru saja naik kelas 3. Ya, begitulah. Didut memang sering terlambat dan hebatnya selalu punya alasan untuk keterlambatannya, jawab Tito yang disetujui Tina. Tito, Didut, dan Bagas adalah teman sekelas di SMP 1, sedangkan Tina teman adik Bagas yang bernama Hanum. Keduanya baru diterima di kelas 1 SMP 1 tahun ini. Malam ini mereka berlima akan membicarakan sebuah rencana yang cukup penting buat mereka. Namun sayang, Didut terlambat datang, seharusnya pertemuan akan dimulai jam 6:30 agar selesai tidak terlalu malam. Sudah 10 menit berlalu dan belum ada tanda-tanda Didut akan datang. Alur yang digunakan dalam cerita tersebut adalah A. Alur campuran, B. Alur maju, C. Alur mundur, D. Campuran. Jawabannya ialah B. Alur maju.
Soal nomor 7. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Emak, berapa lama lagi beduk Mauri berbunyi? Tanya Merni sambil mendekat padanya dan kemudian duduk menyandarkan kepalanya di punggung Salamah. Angin senja itu bertiup kencang, menghempas-hempas rumbai gubuknya di bawah jembatan. Sebentar nak, sebentar lagi. Lihat langit sudah memerah. Latar pada penggalan cerpen tersebut adalah A. Siang hari di jembatan, B. Mauri di bawah jembatan, C. Sore hari di gubuk bawah jembatan, D. Sore hari di jembatan. Jawabannya ialah C. Sore hari di gubuk bawah jembatan. Soal nomor 8. Bacalah penggalan cerpen berikut. 1. Kejengkelanku yang sudah mulai hilang kini muncul kembali. 2. Hebat betul Inem ini. 3. Mana ada sih pembantu yang ngambek diomeli majikan. 4. Kalau begini caranya lebih baik dipecat saja dia. 5. Nanti kalau ibu pulang akan kulaporkan ulahnya. 6. Akan kubujuk ibu agar mecatnya. 7. Biar tahu rasa dia. 8. Yang mau jadi pembantu pasti masih banyak. Tidak usah khawatir mengenai penggantinya. Bukti watak tokoh aku suka mengadu terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 5 dan 6, D. 7 dan 8. Jawabannya ialah C. 5 dan 6. Soal nomor 9. Bacalah paragraf berikut. Kesuksesan orang tidak datang begitu saja. Seseorang akan maju bila dirinya mau bekerja keras. Hal ini akan terlihat dari yang dilakukannya. Di samping itu, dia berani melakukan Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf berikut adalah A. Karir, aktivitas, inovasi, B. Karir, aktivitas, inovasi, C. Karir, aktivitas, inovasi, D. Karir, aktivitas, inovasi. Jawabannya ialah C. Karir, aktivitas, inovasi. Soal nomor 10. Cermati kutipan cerpen berikut. Apa-apaan sih elo? Posternya kan jadi sobek. Sorry Rin, gue benar-benar gak sengaja. Rinta sama sekali gak ngegubris pembelaan Anya. Ia masih mandangi poster blur kesayangannya yang kini sudah terbagi dua karena robek. Rin, sorry ya gue. Ah, udah deh, pulang sana, potong Rinta kesal. Matanya sudah sembab, hampir nangis. Anya gak mau memperburuk keadaan. Ia pun langsung keluar dari kamar Rinta dan bergegas pulang. Kutipan teks tersebut memuat bagian A. Orientasi, B. Resolusi, C. Komplikasi, D. Abstrak. Jawabannya ialah C. Komplikasi. Soal nomor 11. Bacalah kalimat berikut. Dokter mengingatkan setiap pasiennya agar minum obat yang ia berikan sesuai dengan dosisnya. Sinonim kata dosis adalah A. Ukuran, B. Anjuran, C. Himbauan, D. Takaran. Jawabannya ialah D. Takaran. Soal nomor 12. Perhatikan kalimat berikut. Ayo, kobarkan semangat yang sempat padam di dada kita. Kata emotif yang digunakan pada kalimat di atas adalah A. Padam, B. Ayo, C. Kobarkan, D. Semangat. Jawabannya ialah C. Kobarkan. Soal nomor 13. Cermati paragraf berikut. 1. Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia berimbas terhadap proyeksi produksi pangan tahun ini. 2. Pemangku kepentingan di beberapa wilayah menilai penurunan produksi pangan tahun ini pasti terjadi. 3. Akibat keringan dan gagal panen, produksi gabah akan berkurang. 4. Saat ini terdapat 820 hektar lahan persawahan di Pangandaran, Jawa Barat yang telah dinyatakan gagal panen atau PUSO. 5. Hal ini akan mengakibatkan banyak petani mengalami kerugian yang tidak sedikit. Kalimat fakta dalam paragraf tersebut ditandai dengan nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 4, D. 3 dan 5. Jawabannya ialah C. 2 dan 4. Soal nomor 14, bacalah paragraf berikut. Grup mahasiswa kedokteran akan melakukan uji coba di posko-posko bencana banjir yang tersebar di beberapa RW. Mereka juga akan membawa obat-obatan yang disumbangkan oleh pemilik apotik terhadap penderitanya rakyat yang terkena musibah. Perbaikan pemilihan kata bercetak miring yang tepat adalah A. Kelompok tugas penderitaan, B. Tim praktik menderita, C. Kelompok tugas menderita, D. Tim praktik penderita. Jawabannya ialah A. Kelompok tugas penderitaan. Soal nomor 15. Perhatikan kalimat berikut. Ayah membeli perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Alasan ketidaktepatan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah A. Tanda hubung tidak digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. B. Tanda titik tidak digunakan mengakhiri kalimat pemerincian.
C. Tanda titik koma tidak dipakai pada perincian langsung. D. Tanda koma tidak dipakai untuk pemerincian. Jawabannya ialah C. Tanda titik koma tidak dipakai pada perincian langsung. Soal nomor 16. Bacalah paragraf berikut ini dengan seksama. Pengelola tempat wisata Curug Bersih memperkirakan ada sekitar 15.000 pengunjung yang mendatangi tempat wisata ini pada masa liburan anak sekolah tahun ini. Perkiraan ini dianggap tidak berlebihan karena membludaknya jumlah pengunjung yang datang pada musim liburan tahun lalu. Untuk menambah daya tarik pengunjung, pengelola akan menyiapkan beberapa macam hiburan, seperti pentas musik dan pertunjukan-pertunjukan seni lainnya. Gagasan utama paragraf di atas adalah A. Pentas musik di tempat wisata Curug Bersih. B. Membludaknya jumlah pengunjung di tempat wisata ini. C. Perkiraan jumlah pengunjung tempat wisata Curug Bersih tahun ini. D. Pengelola menyiapkan berapa hiburan untuk menambah daya tarik tempat wisata ini. Jawabannya ialah C. Perkiraan jumlah pengunjung tempat wisata Curug Bersih tahun ini. Soal nomor 17. Menjelang berbuka puasa, jalanan menjadi sangat macet. 1. Hal ini dikarenakan beludaknya jumlah para pengendara kendaraan bermotor. 2. Kebanyakan dari mereka adalah para pemuda yang sedang ngabuburit atau menunggu berbuka puasa. 3. Mereka menunggu waktu berbuka puasa dengan berkumpul bersama teman atau berbuka bersama. 4. Sayangnya hal ini malah menambah kemacetan jalan raya. 5. Kalimat utama pada paragraf di atas terletak pada nomor A4, B3, C2, D1. Jawabannya ialah D1. Soal nomor 18. Pemerintah akan memantau harga-harga kebutuhan bahan pokok di pasaran pada saat menjelang dan selama bulan Ramadan. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindakan-tindakan nakal para pedagang yang menjual dengan harga yang sangat tinggi. Jika harga bahan pokok di pasaran melonjak, maka pemerintah akan bertindak dengan melakukan operasi pasar. Kalimat kritik yang tepat pada isi paragraf di atas adalah A. Pemerintah seharusnya memantau harga barang pokok tidak hanya selama bulan Ramadan. B. Pemerintah harus menurunkan harga bahan pokok selama bulan Ramadan. C. Pemerintah seharusnya menindak para pedagang yang berlaku curang. D. Pemerintah harus mengadakan operasi pasar selama bulan Ramadan. Jawabannya ialah A. Pemerintah seharusnya memantau harga barang pokok tidak hanya selama bulan Ramadan. Pertanyaan nomor 19 dan 20. Berita 1. Kematian Angelin membuat masyarakat Indonesia geram. Bagaimana tidak? Gadis kecil yang dikabarkan meninggal ini ternyata dinyatakan meninggal terkubur di halaman rumahnya sendiri. Ironisnya, kematian Angelin ini disebabkan oleh orang terdekatnya sendiri. Semasa hidupnya, Angelin tidak mendapatkan perhatian oleh ibu angkatnya. Bahkan dia diperlakukan seperti pembantu. Berita kedua. Polisi akhirnya menetapkan seorang dosen yang diduga melantarkan keempat anaknya. Menurut penyelidik, anak-anaknya dibiarkan tinggal di tempat yang tidak layak huni. Bahkan, salah satu anaknya tidak diperbolehkan masuk ke rumah, sehingga dia harus tidur di pos ronda. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata tersangka juga merupakan seorang pecandu narkoba. Soal nomor 19, kesamaan isi yang disampaikan pada teks kutipan berita di atas adalah A. Kekerasan anak disebabkan oleh orang tua kandung. B. Kasus penelantaran anak. C. Kasus pembunuhan anak. D. Kasus penyalahgunaan narkoba. Jawabannya ialah B. Kasus penelantaran anak. Soal nomor 20. Perbedaan urutan penyampaian informasi di atas adalah A. Teks 1 siapa, apa, mengapa. Teks kedua siapa, mengapa, apa. B. Teks 1 apa, kenapa, bagaimana. Teks kedua siapa, apa, kenapa. C. Teks 1 kenapa, apa, bagaimana. Teks kedua siapa, kenapa, apa. D. Teks 1 bagaimana, apa, kenapa. Teks kedua apa, siapa, kenapa. Jawabannya ialah B. Teks 1 apa, kenapa, bagaimana. Teks kedua siapa, apa, kenapa. Soal nomor 21. 1. Kebocoran pembangkit listrik di Jepang merupakan kecelakaan nuklir yang terparah di muka bumi ini. 2. Musibah ini menyebabkan 10.000 jiwa terpapar oleh radiasi nuklir yang sangat berbahaya. 3. Nuklir memang bisa digunakan sebagai sumber energi. 4. Namun penggunaan ini tidak efektif karena memiliki resiko yang sangat besar. 5. Diperkirakan radiasi ini akan terus berada di daerah itu selama puluhan tahun ke depan. Kalimat yang merupakan fakta adalah A1, 2, B2, 3, C24, D35. Jawabannya ialah B, 2, 3.
Soal nomor 22, perhatikan kalimat berikut. 1. Cuaca di Bandar Lampung tidak bersahabat selama beberapa hari ke depan. 2. Hal ini bisa dilihat dari data yang dikeluarkan oleh pihak BMKG yang menyatakan bahwa hujan akan terus turun pada bulan ini. 3. Keadaan ini sungguh membuat susah orang-orang. 4. Di musim penghujan ini mereka harus menghadapi beberapa macam masalah. 5. Padahal jika tidak hujan, orang-orang pasti sangat senang. Kalimat yang merupakan opini adalah A12, B24, C45, D35. Jawabannya ialah D35. Soal nomor 23, memo kepada manajer keuangan dari General Manager yang akan dipakai dalam rapat dengan para dewan direksi pada tanggal 22 Juni 2015. General Manager TTD Arya Nugraha. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong di atas adalah A. Segera siapkan laporan keuangan. B. Tolong siapkan undangan rapat. C. Saya membutuhkan laporan keuangan, oleh karena itu berikan kepada saya sebagai bahan. D. Saya ingin membuat acara rapat dengan dewan direksi, oleh karena itu buatkan undangan. Jawabannya ialah C. Saya membutuhkan laporan keuangan, oleh karena itu berikan kepada saya sebagai bahan. Soal nomor 24, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. 1. Tidak lupa, Budi merapikan tempat tidurnya. 2. Kemudian dia pergi ke sekolah. 3. Budi bangun pagi jam 6. 4. Setelah itu dia mandi dan memakai seragam. 5. Lalu dia sarapan pagi bersama kedua orang tuanya. Kalimat-kalimat di atas akan menjadi sebuah paragraf yang padu jika disesuaikan dengan urutan A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 3, 1, 4, 5, 2, C. 2, 3, 1, 4, 5, D. 4, 5, 3, 2, 1. Jawabannya ialah B. 3, 1, 4, 5, 2. 25. Penulisan alamat ada surat dinas yang tepat adalah A. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Bangun Pagi. B. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Bangun Pagi. C. Yang terhormat Bapak Kepala SMAN 1 Bangun Pagi. D. Yang terhormat Bapak Kepala SMAN 1 Bangun Pagi. Jawabannya ialah A. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Bangun Pagi. Soal nomor 26. Kalimat penutup pidato yang benar adalah A. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. B. Saya kira cukup sampai di sini, saya sampaikan ribuan terima kasih atas perhatiannya. C. Saya akhiri pidato saya kali ini, saya sangat berterima kasih atas waktunya. D. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan kali ini, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Soal nomor 27, perhatikan data buku berikut ini. Judul buku, Mari Berbahasa yang Baik dan Benar. Penulis, Aryo Nugroho. Penerbit, Gramedia, tahun 2015. Tempat, Jakarta. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah A. Nugroho, Aryo, 2015, Mari Berbahasa yang Baik dan Benar, Jakarta, Gramedia. B. Aryo Nugroho, 2015, Mari Berbahasa yang Baik dan Benar, Jakarta, Gramedia. C. Nugroho Aryo, Mari Berbahasa yang Baik dan Benar, Jakarta, Gramedia, 2015. D. Aryo Nugroho, Mari Berbahasa yang Baik dan Benar, Jakarta, 2015, Gramedia. Jawabannya ialah A. Nugroho Aryo, 2015, Mari Berbahasa yang Baik dan Benar, Jakarta, Gramedia. Soal nomor 28. Di bawah ini merupakan ciri-ciri pantun, kecuali A. Terdiri dari bait genap. B. Satu bait terdiri dari sampiran dan isi. C. Memiliki sajak. D. Terdiri dari bait ganjil. Jawabannya ialah D. Terdiri dari bait ganjil. Soal nomor 29. Perhatikanlah pantun berikut ini. Buah manggis kulitnya tipis, makin kupandang di kau semakin manis, membuat hati ini jatuh menggila. Lirik yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah A. Diiris dengan batang pria. B. Beli di pasar, bukan di warung. C. Buah mangga, buah cempedak. D. Jatuh tepat di atas kepala. Jawabannya ialah C. Buah mangga, buah cempedak. Soal nomor 30. Bacalah penggalan cerpen berikut ini. Andi duduk termenung sendiri di atas sebuah bangku taman. Sekali-kali dia berdiri dan melihat sekitar. Dia janji untuk menemuiku jam 8, sedangkan sekarang sudah jam 9. Apakah dia lupa dengan janjinya sendiri? Gerutu Andi. Latar suasana yang tepat pada penggalan cerpen di atas adalah A. Kesal, B. Gelisah, C. Senang, D. Khawatir. Jawabannya ialah A. Kesal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.